Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas lebih dalam nih, bab 2 dari materi yang Anda bagikan, Empowered Ordinary People. Fokusnya kan di peran krusial teknologi di perusahaan zaman sekarang ya. Betul. Nah, sumber ini kan isinya wawasan dari perusahaan-perusahaan teknologi top. Jadi tujuan kita di sini mau coba gali. Menurut buku ini ya, kenapa sih banyak perusahaan itu masih suka salah paham soal teknologi? Dan ya, gimana pendekatan yang lebih benar gitu? Iya, persis. Dan akar masalah yang disorot di buku ini tuh pola pikir lama yang masih sering ada. Jadi teknologi itu masih sering dilihat sebagai sekedar biaya operasional. Kayak bagian IT yang tugasnya melayani kebutuhan internal aja. Bukan sebagai, jantung penggerak bisnis yang fundamental gitu loh. Oke, oke. Coba kita bedah dikit yuk pola pikir IT lama ini. Buku ini kan ngasih gambaran yang lumayan jelas ya. Tim teknologi itu kayak jadi pelayan buat unit bisnis lain. Terus jadi agak jauh dari pelanggan beneran. Ya, betul. Malah kadang didorong mikir kalau rekan internal itu ya pelanggan utama mereka. Aneh juga ya. Nah, itu dia. Dan kadang ditambah lagi tim teknologi ini suka diasingkan gitu ke unit digital sendiri. Oh iya bener, seolah-olah digital itu ya sesuatu yang beda, yang terpisah dari bisnis inti gitu ya. Persis. Dan ini ada konsekuensinya loh ke struktur timnya. Di buku ini disebutnya topologi tim. Jadi orang-orang teknologi itu seringnya dipecah-pecah ke tim fungsional atau tim komponen gitu. Akhirnya mereka ngerasa kayak ya cuma sekrup kecil aja di mesin besar. Nggak punya tanggung jawab penuh atas hasil bisnis. Jadi kayak terkotak-kotak gitu ya. Iya, dan jadi sangat bergantung sama tim lain kalau mau bikin perubahannya agak gedean dikit. Ini kan kontras banget ya sama perusahaan produk yang kuat, yang timnya itu ngerasa punya dampak langsung, punya kepemilikan gitu. Masuk akal. Nah, struktur tim yang kayak gitu, yang pecah-pecah, menurut argumen di buku ini sering jadi biang masalah lain juga kan, yaitu strategi produknya jadi lemah. Atau malah, nggak ada sama sekali. Betul sekali. Banyak perusahaan itu kejebak cuma trying to please, menyenangkan sebanyak mungkin stakeholder internal. Bukannya fokus bikin strategi pasar yang jelas, yang koheren. Hasilnya apa tuh jadinya? Hasilnya yaitu tadi, muncul yang namanya tim fitur. Fokus mereka itu cuma di output. Pokoknya rilis fitur baru sebanyak mungkin. Bukan di outcome atau hasil bisnis nyata yang bisa diukur. Itu bedanya. Nah, ini nih kontrasnya yang menarik. Dibandingin sama tim produk yang diberdayakan. Itu model di perusahaan-perusahaan yang kuat kan ya? Iya, betul. Tim model ini tuh nggak dikasih daftar fitur buat dikerjain. Tapi dikasihnya masalah. Masalah pelanggan atau masalah bisnis yang perlu dipecahkan. Oh, jadi dikasih problemnya ya, bukan solusinya langsung. Persis. Mereka diperdayakan buat cari solusi terbaik. Dan yang paling penting, mereka itu tanggung jawab penuh atas hasil bisnis yang dicapai. Nah, disinilah peran-peran kunci itu main secara kolaboratif. Boleh dielaborasi dikit nggak peran-peran kunci di tim yang diberdayakan ini? Kayak gimana sih pembagiannya? Tentu. Jadi ada 3 peran sentral biasanya yang disebut di sini. Pertama, manajer produk. Dia mastiin solusi yang dibikin itu punya nilai buat pelanggan dan juga layak secara bisnis, visible gitu. Oke, value dan business viability. Kedua, desainer produk. Dia fokus mastiin solusi itu gampang dipakai, enak dipakai, ya pokoknya usable lah. Sip, usability. Ketiga, pimpinan teknis atau tech lead. Dia yang mastiin solusi itu bisa dibangun secara teknis dengan baik. Handal, bisa diskalakan, visible lah pokoknya. Oke, technical feasibility dan quality. Nah, kuncinya itu bukan cuma ada peran-peran ini, tapi kolaborasi erat mereka. Mereka bareng-bareng nyiimbangin semua risiko. Nilai, kegunaan, kelayakan teknis, sama kelayakan bisnis. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri ya? Nggak bisa. Dan mereka punya kepemilikan bersama. Sama-sama punya masalahnya, sama-sama punya hasilnya. Ini beda banget loh sama tim pengiriman atau tim Scrum murni yang kadang fokusnya cuma ngirim kode aja, nggak mikirin hasilnya. Wah, menarik banget itu soal kepemilikan bersama. Terus ada konsep penemuan produk juga kan yang dikenalin. Ini kadang bikin bingung nih, kenapa sih pelanggan atau stakeholder itu nggak bisa langsung aja bilang maunya apa? Kan lebih efisien kayaknya. Nah, buku ini ngasih 2 alasan kuat kenapa cara itu seringnya nggak efektif. Pertama, pelanggan atau stakeholder itu seringkali nggak tahu loh apa yang sekarang mungkin dilakukan dengan teknologi baru.
Mereka tahu masalahnya, tapi belum tentu tahu ada solusi teknologi keren yang bisa bantu. Oh iya, bener juga. Mereka kan bukan ahli teknologi ya? Betul. Kedua, meskipun idenya kedengaran bagus, itu susah banget nebak solusi mana yang benar-benar bakal berhasil nanti di pasar. Bisa jadi penggunanya nggak minat, atau mungkin ada isu privasi, atau wah ternyata bangunnya butuh waktu lama dan mahal banget. Banyak variabelnya ya? Makanya, tim yang diberdayakan itu perlu melakukan yang namanya penemuan produk. Mereka aktif nyari, ngetes, buat nemuin solusi yang nggak cuma disukai pelanggan, tapi juga ya works buat bisnisnya. Biar lebih kebayang, buku ini kan ada ngasih contoh juga ya? Iya, betul. Ada contoh yang cukup menohok, krisis Boeing 737 MAX. Itu disebut sebagai contoh tragis gimana kalau software itu cuma dianggap sebagai biaya, bukan kompetensi inti yang penting banget buat keselamatan dan suksesnya produk. Fatal banget ya akibatnya. Iya, sebaliknya ada Pixar. Dijadiin contoh di mana teknologi itu kayak grafis komputer, software rendering, itu justru inti dari segalanya. Dihargai sama pentingnya kayak kreativitas cerita. Jadi teknologi dan kreativitas jalan bareng ya? Bener. Nah, peringatannya jelas di sini. Banyak transformasi digital itu gagal karena perusahaannya nggak benar-benar ngerangkul peran sentral teknologi ini. Masih setengah-setengah gitu. Dan CIO versus CTO di buku itu? Betul? Dijelasin kan gimana pola pikir CIO tradisional yang fokusnya melayani bisnis internal itu malah bisa jadi penghalang transformasi. Iya. Karena fokusnya cenderung ke efisiensi internal, cost center gitu ya. Sementara peran CTO modern itu biasanya lebih sejalan sama rekayasa produk, sama inovasi. Dan juga lebih bisa narik talenta engineer yang hebat-hebat. Karena engineer bagus kan biasanya pengen mecahin masalah pelanggan secara langsung di tim yang beneran diperdayakan. Jadi bukan soal jabatannya aja ya, tapi lebih ke mindset di baliknya. Persis. Intinya, itu pola pikir fundamentalnya. Apakah teknologi dilihat sebagai pusat biaya yang perlu dikelola efisiensinya aja? Fokus ke dalam. Atau dilihat sebagai mesin pencipta nilai dan keunggulan kompetitif? Fokus keluar, ke pasar, ke pelanggan. Buku ini argumennya kuat banget. Kalau mau beneran inovatif, ya pola pikir yang kedua itu yang dibutuhin. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan utama dari bab 2 ini, intinya adalah perlu ada pergeseran mindset yang mendasar soal teknologi ya. Bukan lagi cuma pusat biaya atau pelayan internal, tapi jadi inti dari strategi bisnis. Harus strategis. Betul. Dan ini bukan cuma soal pakai metode agile atau scrum gitu aja kan, tapi lebih ke memberdayakan tim lintas fungsi. Memberdayakan mereka buat mecahin masalah nyata dan bertanggung jawab sama hasil bisnisnya. Itu kuncinya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari buku ini yang mungkin bisa kita renungkan bareng. Boleh. Apa tuh? Argumen utropannya kan gini, kalau memanfaatin teknologi secara penuh, itu butuh pemimpin senior yang benar-benar paham peran esensial teknologi. Paham secara mendalam ya? Iya, dan pemimpin itu harus secara aktif memberdayakan timnya, bukan cuma, ya udah delegasiin aja urusan IT ke departemen IT. Nah, itu dia, pemberdayaan aktif. Jadi pertanyaan reflektifnya buat kita semua mungkin gini. Gimana sih organisasi Anda atau organisasi yang Anda amati kalau dibandingin sama standar tim teknologi yang diberdayakan buat mecahin masalah ini? Masih kejebak di model lama yang melayani bisnis aja? Atau udah mulai bergerak nih ke arah pemberdayaan yang sejati? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan.